Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin disebutkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dalam bab keutamaan belajar dan mengajar. Hadis yang ke-1384, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ya. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din, ya. Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, niscaya dia akan menjadikannya paham terhadap agama Islam. Jadi saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat penjelasan para ulama terkait dengan hadis ini, orang yang diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang berhati baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya taufik dan kebaikan. Apabila ia telah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya mampu untuk memahami agama dan syariatnya yang belum pernah diberikan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang sudah seharusnya berusaha untuk bisa memahami agamanya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, maka Allah Ta'ala akan menyiapkan jalan-jalannya. Di antara jalan untuk bisa memahami agama Islam adalah dengan cara belajar dan berusaha untuk mendapatkan martabat mulia. Apabila menginginkan kebaikan dari Allah Ta'ala, maka berusahalah untuk bisa memahami agamanya. Sedangkan yang dimaksud dengan memahami agama Islam ini tidak hanya sekedar memiliki ilmunya, ya, tidak sekedar memiliki ilmunya saja, tetapi mencakup ilmu dan amal. Oleh karena itu para ulama salaf memperingatkan bahaya banyaknya para pembaca kitab-kitab Islam, namun sedikit orang yang memahaminya. Ya, tersebut di sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bagaimana jadinya jika para pembaca sangat banyak tetapi yang memahaminya sedikit. Jadi jemaah sekalian, jika seseorang memahami syariat Allah akan tetapi tidak mengamalkannya, maka orang seperti ini bukanlah seorang yang faqih atau memahami isi agamanya. Sekalipun ia hafal, ya, dan memahami isi kitab fikih paling besar sekalipun, ya, dia menghafal kitab fikih di luar kepala, ia hanya dinamakan seorang qori, ya, yaitu pembaca saja. Orang fakih adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, saudara-saudari sekalian, langkah pertama yaitu harus berilmu kemudian mengamalkannya. Hal inilah yang disebut sebagai seorang fakih, ya. Jadi kalau sekedar baca dan tidak mengamalkannya, atau sekedar baca kemudian hafal dan tidak mengamalkannya, maka dia belum disebut orang yang memahami. Orang yang memahami itu adalah orang yang mengetahui, dia baca, dia hafal, dan kemudian dia berusaha untuk senantiasa mengamalkan. Maka itulah yang disebut dengan orang yang memahami agama. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam, ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang baik gitu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pahamkan ilmu agama. Yang artinya apa? Dia baca, dia ketahui, ya, dia hafal, dan kemudian apa? Dia mengamalkannya. Itulah yang disebut dengan orang yang memahami agama.
Ini yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.